bahwa seharusnya tidak ada perpecahan, ya, harafiahnya skisma di antara mereka karena mereka adalah tubuh Kristus. Shalom, episode 51 ini kita akan mulai membicarakan Paulus dan misi pertamanya. Terakhir ya, kita sudah bahas tentang persekusi terhadap pengikut Yesus yang kemudian menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria dan seterusnya ya. Saulus yang kemudian disebut Paulus itu mencari jejak mereka dan mencoba untuk membasmi sisa-sisa pergerakan. Orang-orang Kristen kabur ke berbagai kampung dan kota, tapi Damsyik ya atau Damaskus ya menjadi incaran utama dari Saulus. Kisah 9. Damsyik adalah pintu gerbang menuju timur dan menurut sejarawan Yahudi abad pertama Yosefus, di Damsyik terdapat orang-orang Yahudi dengan populasi yang signifikan. Dulu hanya sebagian kecil ya orang Yahudi dari populasi yang terbuang di Babel kembali bersama Esra dan Nehemia, sehingga banyak populasi Yahudi itu tinggal di timur Damsyik. Sekarang ini kira-kira Irak, Iran. Saulus menyadari jika gerakan ini mengakar di Damsyik, di sana dapat mudah menyebar ke berbagai komunitas Yahudi lebih jauh ke timur. Maka Saulus itu bertekad untuk menghentikan misionaris Kristen di Damsyik. Ironinya tentu saja, orang yang mencoba menghentikan jalan itu, ya, jalan ini julukan awal untuk orang Kristen, berakhir dengan mewartakan Yesus di seluruh Damsyik. Pelukis seperti Caravaggio menggambarkan Saulus itu jatuh ya dari kudanya saat konversinya. Dia di jalan menuju Damsyik. Tapi di Kisah Para Rasul tidak disebutkan adanya kuda. Ada tiba-tiba kilatan cahaya dan suara dari sorga mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Kisah 9 ayat 4. Ketika Saulus itu bertanya siapa yang berbicara kepadanya, jawabannya mencengangkan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah 9 ayat 5. Yesus telah wafat, bangkit, dan naik ke sorga. Tapi suara itu jelas. Adalah Kristus sendiri yang ia aniaya ketika ia menganiaya laki-laki dan perempuan Kristen. Saulus kemudian dibutakan dalam perjumpaan itu. Mereka yang bersamanya kemudian membawanya ke Damsyik. Dan pada 3 hari berikutnya Saulus tidak makan dan minum. Saulus itu berpikir bahwa selama ini ia merasa telah rajin untuk melayani Tuhan dan kaget menjumpai kenyataan bahwa ia malah sedang melawannya. Dalam kenyataan kebutaannya, Saulus mungkin saja terngiang sejarah Raja Israel pertama, Saul, yang begitu ngototnya menganiaya Daud, orang yang telah diurapi Tuhan. Sekarang Saulus, penganiaya orang-orang Kristen, menyadari seperti nama raja yang mirip dengannya itu telah menganiaya Yesus putra Daud yang diurapi Tuhan. Saulus menyadari bahwa sejarah keselamatan telah diulang dengan cara yang mendalam dan segala sesuatu yang ia perjuangkan selama ini faktanya melawan Tuhan. Tuhan kemudian mengirim salah satu muridnya, Ananias, untuk menyembuhkan Saulus. Secara tiba-tiba selaput jatuh dari matanya dan ia dipulihkan penglihatannya. Gambaran tentang kebutaan ini mengingatkan akan kebutaan siapa? Tobit ya, yang juga dibutakan namun kemudian dipulihkan karena campur tangan Tuhan. Mungkin saja Saulus tuh ingat akan doa Tobit kepada bahwa seluruh bangsa itu akan datang ke Yerusalem untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang baru. Dan nyatanya pesan Yesus kepada Saulus melalui Ananias adalah bahwa ia akan membawa nama Yesus di hadapan orang-orang non-Yahudi, memenuhi harapan doa dari Tobit. Ananias juga memberitahu Saulus ya
bahwa ia akan banyak menderita demi nama Yesus. Faktanya, Saulus atau Paulus akan berulang kali dipenjara, dicambuk 5 kali dengan 40 pukulan kurang 1, 3 kali dicambuk dengan tongkat, 3 kali kapalnya karam, bahkan dirajam. Di antara begitu banyak kesulitan-kesulitan lainnya. 2 Korintus 11. Menariknya ya, mungkin direnungkan apakah ini adalah apa yang ia tuai karena apa yang ia tabur ketika ia mengawasi dulu perajaman Stefanus dan memenjarakan orang-orang Kristen berkali-kali. Namun, penderitaan Saulus seperti yang ia tulis kepada jemaat di Kolose akan melengkapi apa yang kurang dari penderitaan Yesus untuk tubuhnya, yaitu jemaat atau gereja. Ya, Kolose 1 ayat 24. Studi kata, membinasakan, Kisah 8 ayat 3 atau limaino Yunani. Artinya merusak atau membawa kehancuran dan hanya ditemukan di sini di dalam Perjanjian Baru. Dalam literatur Yunani digunakan untuk tentang hewan liar merusak tanaman. Mazmur 80 ayat 14. Raja yang mengesahkan kekejaman manusia. 2 Tawarikh 16 ayat 10. Jelas Lukas itu menggaris bawahi intensitas dan kebrutalan serangan Saulus terhadap gerakan Kristen yang sedang berkembang. Saulus sendiri setelah bertobat memberitahu kita bahwa pemenjaraan, pemukulan, dan eksekusi itu termasuk di antara taktiknya. Ya, Kisah 9 ayat 1, 22 ayat 4, 26 ayat 9-11. Intinya Saulus tidak hanya mengganggu gereja muda, dia ingin menghilangkan keyakinan para pengikutnya. Bertahun-tahun kemudian dia dihantui kenangan kekerasan itu dan menyatakan dirinya tak layak untuk disebut rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Bahkan orang yang paling berdosa sekalipun. 1 Timotius 1 ayat 15. Dengan Saulus duduk buta oleh cahaya Kristus, ia mulai menangkap wahyu yang lebih mendalam tentang siapa itu Yesus. Suatu pemahaman yang membentuk pengertian Paulus tentang gereja atau jemaat. Ia merefleksikan pertanyaan Yesus, "Mengapa kau menganiaya aku?" Saulus menyadari bahwa Yesus itu mengidentifikasikan dirinya dengan para muridnya. Kesadaran ini menanamkan pemahaman Saulus tentang makna mistik baptisan yang nanti akan ditulisnya dalam kitab Roma. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3-5. Baptisan mengikat orang Kristen kepada Kristus dengan persatuan yang dalam dan mistik, yang sering disebut Paulus itu sebagai di dalam Kristus. Roma 6 ayat 11, 8 ayat 1, Galatia 2 ayat 4. Identifikasi ini itu sebagai hasil dari baptisan, sehingga apa yang terjadi pada murid Yesus dapat dikatakan terjadi pada Yesus sendiri. Ini adalah suatu yang akan diajarkan oleh Paulus kepada jemaat perdana Kristen dengan gambaran gereja sebagai tubuh Kristus. Bagi Paulus, hal ini bukan sekedar metafora. Ini adalah realitas sakramental dan metafisik. Paulus akan mengajar jemaat Korintus bahwa seharusnya tidak ada perpecahan, ya, harafiahnya skisma di antara mereka karena mereka adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12. Dan menariknya, Paulus itu pertama-tama menceritakan bahwa jemaat Korintus itu menerima tubuh dan darah Kristus saat Ekaristi. 1 Korintus 11. Sebelum mengajar bahwa mereka adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12. Jadi poinnya sederhana tapi dalam. Persatuan antara orang Kristen dan Kristus adalah sakramental.
yang berasal dari baptisan dan ekaristi, yang adalah jantung dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita akan teruskan kepada kesaksian ke ujung dunia. Perjalanan misi pertama Paulus itu di Kisah 13 sampai 14 ini dimulai di Siprus. Ini sebuah pulau dengan populasi Yahudi yang signifikan dan juga tempat kelahiran Barnabas, ya, Kisah 4 ayat 36. Barnabas yang berteman dengan Paulus dan membawanya ke Antiokhia Syria memimpin misi pertama ke Siprus ini, yang tentunya merupakan daerah yang sudah sangat dikenalnya. Nah, setelah perjalanan melintasi pulau Siprus dan sampai pada ibu kota Pafos, ibu kotanya ya, Saulus dan Barnabas bertemu dengan gubernur Romawi bernama Sergius Paulus. Gubernur ini dilayani oleh seorang ahli sihir, nabi palsu ya, Yahudi, bernama Bar Yesus atau Elimas. Cemburu karena gubernur menunjukkan minatnya kepada Saulus dan Barnabas ya. Bar Yesus mencoba menjauhinya dari Saulus dan Barnabas. Pada titik ini narasi Lukas berubah dari Saulus menjadi Paulus. Banyak Yahudi abad pertama ini memiliki dua nama Yahudi dan nama Yunani untuk berinteraksi dengan orang-orang non-Yahudi. Saulus dalam bahasa Yunani itu kalau disebut Saulos itu bisa punya konotasi buruk ya, yaitu merujuk pada cara pelacur berjalan. Maka Saulus itu mengganti nama, dan karena Sergius Paulus itu menjadi pengikutnya karena khotbah dari Paulus, beberapa orang itu menyarankan bahwa Saulus itu mengambil nama Paulus dari Sergius Paulus. Paulus mengecam Bar Yesus dan atas kejahatannya dan menyatakan bahwa ia akan dibutakan untuk sementara waktu, yang segera kemudian terjadi. Ini membuat Sergius Paulus menjadi percaya. Bersama dengan beralihnya Cornelius oleh Petrus yang menjadi pengikut iman baru. Ya, ini orang Romawi kedua yang penting yang menjadi pengikut. Seperti Cornelius melindungi Petrus dan mengirimnya ke Roma, sekarang Sergius Paulus ini mendukung Paulus dan membantunya perjalanan Paulus berikutnya, yaitu ke Antiokhia Pisidia di Asia Kecil. Sekarang ini pusat Turki. Jangan keliru dengan Antiokhia Syria. Nanti di kemudian hari, Kaisar Romawi Julianus yang membelot akan merujuk kepada Cornelius dan Sergius Paulus itu sebagai contoh langkah aristokrat Romawi yang beralih menjadi Kristen. Dengan Paulus dan Barnabas meninggalkan pelabuhan Pafos dan berlayar ke utara ke Asia Kecil atau Turki, Lukas untuk pertama kalinya menyebut grup ini sebagai kawan-kawan Paulus. Ini menandakan bahwa Paulus sekarang telah mengambil alih pimpinan ya. Kisah 13 ayat 13. Mereka mendarat di Perga dan kemudian langsung menuju kota Antiokhia Pisidia. Kisah 13 ayat 14. Agak janggal sebetulnya mengapa mereka tidak berhenti di daerah-daerah atau kota-kota sepanjang perjalanan, terutama karena mereka melewati banyak komunitas-komunitas dan sinagoga Yahudi, tempat di mana Paulus dan Barnabas itu biasa menginjili. Sementara Pisidia ya, di Antiokhia adalah koloni Romawi berfungsi sebagai kota administratif dan pusat ekonomi di daerah sekitarnya. Tidak cukup penjelasan mengapa Paulus langsung menuju kota itu. Alasan bagi Paulus langsung menuju kota Pisidia dianggap tidak wajar oleh Sir William Ramsay. Ini seorang ilmuwan biblis dari Inggris ya, yang menghabiskan waktunya melakukan pekerjaan arkeologi di tempat-tempat dalam perjalanan Paulus. Ramsay menemukan sebuah prasasti di sekitar Pisidia dan tertulis nama Sergius Paulus, dan mendapati bahwa keluarganya itu memiliki tanah besar sedikit di luar kota itu dan berpengaruh di dalam perpolitikan di Antiokhia Pisidia. Jadi nampaknya Gubernur Sergius Paulus itu mengarahkan Paulus dan Barnabas itu langsung ke kampung halamannya, kemungkinan untuk menyebarkan Injil kepada keluarga dan teman-temannya.
Hal ini mungkin menjelaskan mengapa itu Paulus meninggalkan Pafos bersama kawan-kawannya. Ya, langsung sana. Pada Sabat kedua, hampir semua orang di kota Pisidia itu berkumpul mendengarkan Paulus. Ini kiranya tidak berlebihan. Karena apa? Baik orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi itu ingin tahu dan mau mendengar khotbah yang bisa memenangkan hati seorang yang mulia macam Sergius Paulus. Ada beberapa bukti arkeologi tambahan yang dinilai oleh para ilmuwan itu menghubungkan Sergius Paulus dengan Roma, di mana ia punya rumah dan pernah bekerja sebagai pejabat di pemerintahan Romawi. Ada 23 prasasti di Roma yang merujuk ada perkumpulan di rumah Sergius Paulus. Dan beberapa ilmuwan berpendapat bahwa rumah keluarga Sergius Paulus itu adalah salah satu rumah gereja bagi jemaat perdana. Anak Sergius Paulus, Sergia Paula, itu mempunyai seorang anak perempuan, berarti cucunya ya, yang menikah dengan Asilius Glabrio, yang merupakan seorang konsul Romawi ya, pada tahun 124 Masehi. Dan mempunyai anak yang kemudian dieksekusi oleh Domitianus. Ini diperkirakan pada masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Domitianus. Ini semua ini bukti dari iman Kristen keluarga Sergius Paulus, dan kita dapat melihat dampak panjang pertobatan dari Sergius Paulus itu sampai ke beberapa generasi, bahkan menjadikan generasi keempatnya itu sebagai seorang martir di bawah penganiayaan Domitianus. Dan menggambarkan bagaimana pertobatan seseorang dapat mengubah nasib keturunannya. Di Antioquia Pisidia, Paulus seperti kebiasaannya mulai menginjili dengan mengajar di sinagoga Yahudi. Penyebaran orang-orang Yahudi yang diasingkan itu tersebar dalam komunitas-komunitas Yahudi di seluruh kekaisaran Romawi. Ini menjadi jalan misi pertama kekristenan. Banyak orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi yang sebelumnya memeluk Yudaisme itu mengikuti Paulus. Terobosan awal terhadap populasi non-Yahudi, menurut Lukas di dalam Kisah Para Rasul, sebagian besar itu bermula dari para non-Yahudi yang terikat dengan sinagoga. Dan mendengar khotbah Paulus tentang Yesus Sang Mesias dan kabar baik bahwa non-Yahudi sekarang itu diterima sepenuhnya di dalam perjanjian Tuhan lewat pembaptisan. Banyak non-Yahudi yang kemudian bertobat dan memicu kecemburuan orang-orang Yahudi yang kemudian mengusir Paulus keluar kota. Paulus kemudian berpindah ke Listra dan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir di sana. Ini tentunya mengakibatkan sensasi besar kala itu. Sehingga banyak orang awalnya itu ingin menyembah Paulus dan Barnabas. Penyembuhan ini menempatkan Paulus itu setara dengan Petrus yang juga menyembuhkan orang lumpuh. Dan ia seperti Petrus mengikuti jejak Sang Mesias, Yesus. Setelah perjalanan ke Listra dan Ikonium, Paulus dan Barnabas itu mengunjungi kembali komunitas-komunitas baru Kristen yang mereka dirikan sebelumnya. Mereka kemudian menetapkan penatua, ya, dalam Yunani presbyteroi, dalam setiap jemaat atau gereja, dengan didahului doa dan puasa. Kisah 14 ayat 23. Penatua dalam tradisi Katolik adalah imam. Penatua-penatua ini mengawasi dan mempunyai otoritas terhadap gereja lokal. Sementara rasul seperti Paulus dan Barnabas itu menginjili daerah yang lebih luas. Kata menunjuk secara harafiah di dalam Yunani itu merentangkan tangan. Dan secara teknis sepertinya itu menumpangkan tangan untuk penahbisan. Di sini di awal gereja perdana sudah ada jejak keteraturan dan hierarki. Dan memang peristiwa selanjutnya itu menggambarkan peristiwa yang terjadi pada gereja perdana sebagai tanda adanya keteraturan dan hierarki gereja sejak permulaan, yaitu Konsili Yerusalem yang akan kita bahas nanti di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.